Inilah talk show sesi pertama DSC 15 Year Journey Reflection. Dan saya akan memanggil para narasumber kita untuk maju ke depan. Yang pertama Bapak Suryanto Yasaputra, Ketua Dewan Komisioner DSC. Silakan Pak. Yang kedua Ibu Antarina SF Amir, Dewan Komisioner DSC. Berikutnya Mas Muhammad Jupaka, Coach DSC dan Serial Entrepreneur. Dan Mas Andanu Prasetyo, Coach DSC, CEO of Maka Group dan juga founder dari toko kopi Tuku. Tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber kita. Pak Sur, boleh di sini? Iya. Silakan. Saya mau langsung nanya aja pertama untuk memulai kick off. Pak Sur, apa sih arti perjalanan selama 15 tahun di DSC bagi Anda? Wah, kalau ditanya arti 15 tahun tuh panjang, tapi nggak kerasa. Kalau bicara 15 tahunnya panjang tapi nggak kerasa. Jadi awalnya kan memang kita melihat bahwa tahun 2009 itu awalnya sebelum kita mulai itu ada isu mengenai kewirausahaan di Indonesia, di mana dari data tertinggal dari negara-negara tetangga dan sebagainya. Nah, pada waktu itu kita coba berinisiatif untuk bikinlah sebuah kompetisi kewirausahaan, tapi mungkin berbeda dengan kompetisi-kompetisi yang sudah ada pada waktu itu. Jadi kita bukan mencari juara sebetulnya, tapi kita lebih menekankan kepada 3P, ya, paham, piawai, persona, sehingga mereka nantinya kita percayai dalam tanda petik ya, untuk mendapatkan modal usaha yang sifatnya hibah. Ya, awalnya hanya sebuah kompetisi seperti itu, tapi kemudian berkembang ya. Kalau kita lihat tahun ke-5, tahun ke-10 itu boleh dibilang hampir tiap tahun kita ada inovasi-inovasi tersendiri begitulah. Sehingga akhirnya semakin lama 15 tahun ini dari yang sebuah kompetisi menjadi sebuah ekosistem di mana kita sudah punya juga katakanlah DEN. DEN itu kan Diplomat Entrepreneur Network. Jadi para pemenang-pemenang DSC dan peserta DSC juga kita tampung dalam suatu ekosistem di mana mereka bisa berkolaborasi, mereka bisa berkonsultasi satu sama lain. Ya, jadi kita sekarang dalam 15 tahun sudah punya sekitar 1.300 orang. Jadi sebuah komunitas entrepreneur tersendiri, gitu ya. Kemudian kita juga sudah punya dukungan dari berbagai pihak, ya. Salah satunya dari Apindo misalnya dalam tahun ini. Tapi dalam tahun-tahun sebelumnya banyak dukungan-dukungan yang diberikan juga. Sehingga kabar baik yang kami inisiasi menjadi lebih mudah untuk disampaikan. Jadi setelah kick off, sebelum waktu seleksi nasional dan sebagainya, dibantu oleh berbagai pihak untuk lebih menyebarkan berita baik ini. Jadi memang perjalanan 15 tahun yang tidak terasa ini hanya kita berdiri sendiri. Tahun 2010 itu kita mengadakan sendiri, gitu ya. Sekarang ya sudah ekosistem yang dimana kita banyak berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Jadi luar biasa menurut saya 15 tahun ini adalah perjalanan yang menyenangkan. Begitu kira-kira. Boleh tepuk tangan dulu untuk jawaban dari Pak Sur tadi. Dan Pak, kalau kita lihat kan lomba bisnis itu banyak. Ekosistem ini yang sebenarnya membedakan DSC dengan kompetisi-kompetisi sejenis ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kalau kita bicara kompetisi itu biasanya kan menang kalah gitu ya. Kalau menang kalah itu dasar penilaiannya apa? Biasanya dari apa yang mereka sudah lakukan. Bisnis apa yang mereka sudah lakukan dinilai mereka dapat penghargaan lah seperti itu. Lebih sifatnya apresiatif gitu ya. Nah, kalau kita sebetulnya bukan apresiasi aja ya, tapi lebih ke arah pembimbingan. Makanya tadi ada paham piawai persona itu kita di tahap-tahap awal memang kita tidak melihat bisnisnya apa. Yang kita lihat sosok wirausahanya itu. Nah, itu yang menurut kami itu membedakan dengan event-event atau kompetisi-kompetisi kewirausahaan yang lain. Gitu kira-kira. Dan satu lagi, setiap pemenang dari Diplomasi Talent mulai season pertama kita selalu adakan pendampingan karena ternyata dari
masukan ya dari pendapat-pendapat yang ada. Tidak mudah loh spending modal. Spending modal itu kan butuh strategi gitu ya. Kan kalau kita dapat modal nggak tahu cara spendingnya, sebentar habis yang tidak produktif. Nah itu kita adakan pendampingan selama 2 tahun. Bagaimana mereka selain spending the hibah modal, tapi mereka juga bisa berkonsultasi mau dibawa kemana bisnisnya gitu. Nah itu menurut saya itu yang penting juga. Jadi nggak hanya menang dapat hadiah, tapi lebih ke arah pendampingan sehingga bisa menjadi partner berdiskusi untuk mengembangkan usaha-usaha yang mereka sudah rintis gitu. Baik, jadi tidak hanya soal hadiah atau apresiasi tapi juga pendampingan dan juga ekosistem ya Pak Suri. Betul. Oke, sebelum saya lebih lanjut lagi ngobrol-ngobrol, bagi yang nanti ingin bertanya, ingin melontarkan pertanyaan, silakan aja dapat scan QR code Slido yang ada di layar. Saya yakin nanti by the end of the session pasti teman-teman semua Bapak Ibu punya banyak pertanyaan untuk kita diskusikan. Saya mau ke Bu Antarina sekarang. Bu lagi viral ya Bu ya? Kenapa? Lagi viral ya Bu ya? Saya juga udah lama banget nih gak ketemu sama Bu Antarina nih. Terakhir kita ketemu di pesawat Bu. Saya ingat kita pesawat pulang bareng dari DSCX tuh di Solo waktu itu ya kalau nggak salah ya. Bu, 15 tahun nih DSC. Apa sih tantangan terbesar dan gimana cara melalui itu semua Bu? Saya ingin juga mengaitkan dengan cerita dari Pak Sur dari sejak awal karena saya ikut dari DSC kedua. Jadi banyak berinovasi berdasarkan pengalaman. Pendampingan itu terjadi atau kita bisa melihat sekali bedanya waktu kita pernah mengadakan DSC tanpa market challenge, hasil kualitas dari yang menang itu hanya purely dari presentasi bisnisnya. Di situ paham bisnisnya iya, tapi karakter dan skillnya tidak terlihat. Nah, banyak hal-hal perubahan-perubahan yang terjadi, evolusi itu dilakukan tentunya dari tim DSC yang utama, tapi kita di Dewan Komisioner juga bicara-bicara bagaimana ini begini begitu. Banyak sekali pengalaman yang menarik. Jadi saya pikir saya senang sekali, terima kasih and honored dilibatkan dalam acara ini karena saya sebagai pendidik dan juga sebenarnya juga entrepreneur, saya bisa melihat bagaimana aplikasi atau pengajaran yang real itu di dalam acara DSC. Awalnya saya diminta ikut karena dibilang ini reality show dengan Pak Helmi Yahya yang reality show sekali. Itu jadi pesannya nih, ini lucu-lucuan aja ya. Kamu nanti yang jadi Simon Cowell ya, yang galak katanya. Marah-marah gue. Yang pertanyaannya harus yang galak-galak. Katanya begitu nanya Pak Helmi juga galak. Jadi Mister baiknya cuma satu, ini Pak Sur. Kita berdua bagian galak-galak. Tapi again saya rasa ini pengajaran entrepreneurship yang dilanjutkan tentunya dengan Dan tadi. Tapi di dalam pemilihan itu sendiri dengan melalui beberapa evolusi tadi itu semakin solid sekarang. Yang saya melihat mungkin ada lagi ya lomba yang lainnya saya lihat, tapi selalu saya bandingkan lagi ke DSC karena terlibat di dalam sini. Emang ini pengembangan dari 3P itu benar-benar terlihat di sini gitu. Dan memang sebagai pendidik saya juga melihat banyak juga kekurangan di dalam latar belakang pendidikan gitu ya untuk bisa diaplikasikan di dalam membuat usaha UMKM ini atau startup dan sebagainya. Dan menariknya juga topiknya kan makin berbeda sekarang, banyak lagi sustainability, tapi 2 tahun lalu juga sustainability ya. Pernah sangat
technology oriented, rata-rata ikut startupnya teknologi. Itu hal-hal yang seperti yang menarik sih buat kita. Bu Antarina, how do you spot an entrepreneur yang emang nih kayaknya beneran jadi nih? Saya juga mau nanya ini sih ke Pak Sur nanti ya. Itu bisa dilihat dengan cepat nggak sih dari kompetisi bisnis seperti DSC ini? Atau butuh proses yang lebih lama untuk melihat apakah this entrepreneur will make it atau enggak gitu? Sebenarnya apapun itu nggak bisa terlihat di dalam satu periode ya. Itu akan membutuhkan waktu tentunya. Dan dari cerita yang lama pun ternyata dukungan dari keluarga juga mempengaruhi apakah usahanya itu jalan atau tidak jalan. Itu dari pengalamannya DSC. Nah, tapi dengan melakukan acara seperti DSC ini, kita bisa melihat karakter asli dari seseorang itu di market challenge. Itu kenapa kemudian dihidupkan lagi, sempat ditiadakan kemudian dihidupkan lagi karena kelihatan banget itu di market challenge, pesonanya maupun performanya bisnisnya dia, pahamannya dia. Pada saat dia mempresentasikan, kita juga bisa mengconnect dengan apa yang sudah dia lalui. Itu kelihatan banget itu udah. Dan dengan adanya mentoring sekarang, dari dulu sebenarnya juga ada mentoring, itu menambah lagi sekarang. Kalau dulu saya merasa, aduh presentasinya kok gini banget ya gitu. Jadi mau nanya aja susah gitu. Karena yang dipresentasikan very service level sekali. Dengan adanya mentoring sekarang makin mendalam dan itu menimbulkan pertanyaannya, kepahamannya juga lebih mendalam. Tapi dengan adanya, kita waktu itu sih bicara, walaupun ini kemudian ya merealisasikan dan kemudian idenya di DSC, tapi di Dewan Komisioner juga pernah bicara, ini mendingan dibikin akademi aja, dibikin tim aja supaya mereka bersatu terus dan dilakukan pendampingan. Dan itu yang luar biasa menurut saya di DSC. Saya rasa yang lain wah mungkin ada, tapi saya Apindo mestinya melakukan. Tapi saya dia terlibatnya DSC ini. Iya, lagi-lagi salah satu kelebihan DSC itu kan tadi Dan-nya itu ya, Diplomat Entrepreneur Network gitu ya, 1.300 ya Pak Surya. Yang ada dalam ekosistem itu pendampingan bukan cuma hadiah doang. Dan tadi menarik kenapa challenge jadi penting karena ya jadi entrepreneur itu nggak semuanya baik-baik aja ya. Bukan gitu Pak Surya. Jadi nggak semuanya by textbook aja, kadang-kadang ada keadaan-keadaan yang nggak diduga-duga. Nah, mentality seorang entrepreneur itu kelihatan ketika ada halangan, bukan ketika semulus-mulus aja ya Pak Surya. Ya, betul. Jadi makanya kita penitik beratannya kan pada 3P sebetulnya. Jadi satu, paham. Oke, paham itu apa yang mereka bisa presentasikan, kita bisa tahu lah kedalaman pemahaman mereka mengenai bisnisnya gitu ya. Nah, yang kedua piawai. Piawai itu kan sebetulnya bisa terlihat kalau mereka melakukan sesuatu. Nah, maka di dalam market challenge itu kita juga bisa melihat kepiawaian mereka dalam mengelola sumber daya misalnya, dalam melakukan presentasi, ya itu bisa kita lihat. Nah, satu lagi yang penting yang tadi Bu Antarina sampaikan juga karakter atau persona kalau di kita ya. Jadi persona itu akan terlihat dalam situasi under pressure. Dalam dalam tekanan biasanya persona seseorang itu sulit untuk disembunyikan gitu ya. Nah, itu yang kita coba gali melalui market challenge itu gitu. Nah, karena dalam persona yang baik yang dibarengi dengan paham yang bagus dan skill yang bagus juga gitu ya, itu bisa kita nilai bahwa seseorang itu sudah siap menjadi entrepreneur apapun ide bisnisnya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara orang kan ya sosok pengusahanya sudah ada. Menurut saya ya, dikasih ide bisnis apapun dia bisa jalankan gitu. Hanya masalah waktu lah dan pengalaman gitu ya. Nah, itu yang kita lihat di dalam event DSC ini sebetulnya. Jadi kalau bicara bisa nggak dengan mudah kita lihat, nggak mudah memang. Jadi kadang-kadang kita juga agak menebak begitu ya. Tapi dengan adanya market challenge, dengan adanya presentasi beberapa kali dan sebagainya, ya sedikit banyak kita bisa menilai 3P itu siapa yang lebih unggul dibanding yang lain. Nah,
Makanya di dalam event yang tadi mungkin kita lihat cuplikan-cuplikannya itu, kita melihatnya ada yang mendapatkan modal usaha karena kita nilai usahanya itu punya potensi untuk berkembang. Sehingga kita dorong dengan hibah modal usaha. Tapi juga ada sosok-sosok yang kita sebut sebagai best of the best, Diplomat Success Challenge. Setiap tahun kita adakan itu. Best of the best itu penilaiannya 3P sebetulnya. Jadi yang best of the best itu berarti secara 3P itu kita melihatnya, oh dia yang lebih baik dibanding yang lain. Gitu kira-kira. 3P, paham, piawai, persona. Ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Sur dan juga Bu Antarina. Nah, kalau ngomongin soal tadi 3P ini, yang tugasnya untuk bisa nurturing dan juga coaching nih, mas-mas yang ada di paling pojok sebelah sana nih, Mas Tio dan juga Mas Jupaka.